Perilakunya sangat radikal dan dia memiliki rasa bersalah dan kehilangan setelah membunuh anaknya sendiri. Dia juga memiliki karakter sebagai sosiopat yang ingin menghancurkan rumah tangga orang lain. Karakternya sedikit berlebihan dibandingkan sifat orang di dunia nyata. Tapi ini adalah karakter yang menggambarkan sifat buruk yang dimiliki setiap manusia, yakni kecemburuan dan keserakahan. Kang Jun Sang, seorang anak lelaki dewasa yang bergantung pada ibunya dan kehilangan arah hidup. Dia adalah karakter yang meraih peringkat pertama ujian SAT di seluruh Korea Selatan, lulus dari Fakultas Kedokteran Seoul National University yang memiliki harga diri, hubungan interpersonal yang dangkal dibandingkan statusnya sebagai profesor Fakultas Kedokteran. Dia memperlihatkan tanda-tanda narcissistic personality disorder. Dia menjauhi orang yang lebih rendah daripadanya dan cenderung mengeksploitasi mereka. Bahkan saat berusia 50 tahun pun dia masih bergantung pada ibunya dan bertanya, bagaimana jika dia harus hidup? Dia terus-menerus merasa dikucilkan oleh teman-temannya serta membandingkan dan dibandingkan oleh orang lain. Cha Min-hyuk, seorang ayah yang terasingkan dan kesepian yang tidak memiliki kekuatan dan rasa tak mampu yang diselimuti sikap perfeksionis dan kompulsif. Dia adalah karakter yang terobsesi pada kesempurnaan, yang merasa kalau semua hal harus terkontrol dan memiliki gejala obsesif kompulsif disorder. Terlahir sebagai anak dari pemilik laundry, dia berhasil menaikkan derajat akibat pernikahan. Tapi sebenarnya dia merasa kecil jika dibandingkan dengan dokter atau pengacara dari kaum konglomerat. Bahkan dengan istrinya sendiri, sehingga dia merasa aneh, teresah. Dia menutupi perasaan ini dengan sikap preskriptif dan kasar, serta menyimbolkan lingkungannya seperti piramida dan haus akan pengakuan. Tapi sesungguhnya dia adalah sosok kekanakan yang tak bisa terlepas dari rasa tidak mampu dan menyalahkan orang lain. Kang Ye-seo, seorang anak yang merasa hampa setelah menjadikan masa kuliah sebagai segalanya. Anak yang tidak menerima cinta sebenarnya dan hanya mengenal ambisi. Kang Ye-seo adalah karakter yang tidak bisa mempelajari moral serta cara menghargai dan bersimpati terhadap orang lain dari orang tuanya. Dia diwarisi rasa tak mampu, kemarahan, iri, dengki, dan memiliki tanda-tanda attachment syndrome. Dia tidak bisa membedakan ambisi ibunya dan mimpinya sendiri, sehingga dia menerima semua sisi negatif ibunya apa adanya dan menjadikannya panutan. Dia tidak bisa mengerti perasaan orang lain, dan meskipun berasal dari keluarga konglomerat, dia tidak merasa bebas dan takut hidupnya tidak akan berarti jika gagal pada fakultas farmasi, memiliki rasa percaya diri yang rendah, dan memiliki tendensi perilaku kompulsif. Kim Hye-na, anak yang melakukan pembalasan menyedihkan dan berusaha keras untuk mendapatkan buah dari masa kecil dan masa sekolahnya yang hampa. Sebagai karakter yang harus menyelesaikan semuanya sendiri, karena ibunya yang berperan sebagai ibu tunggal yang buruk, dia tumbuh di lingkungan yang mengedepankan tujuan dan membuatnya harus meninggalkan kepolosan dan kenaifan seorang anak. Dia terlihat sangat perlente dan pintar seperti orang dewasa, tidak seperti anak SMA pada umumnya. Akan tetapi karena kekurangan sosok orang tua yang meninggalkan lubang di hidupnya, dia bersikap radikal dan kasar serta membalas dendam seakan tidak ada hari esok untuk mengekspresikan kemarahannya dan kesulitan untuk mengontrolnya. Cha Seri, anak yang hidup memakai topeng, pasien mitomania dan halusinasi, dan akhirnya terbebas dari kemelekatan palsu ayahnya berkat kepercayaan dan dukungan ibunya. Dia berbohong dengan berkata dirinya adalah lulusan
Harvard untuk terlepas dari harapan ayahnya dan rasa tak mampu yang dimilikinya. Ini bisa dimulai dari halusinasi dan imajinasi kecil. Meskipun takut kebohongannya akan terungkap, tapi dia terus melakukannya karena takut kehilangan kasih sayang ayahnya. Pada akhirnya dia mengeluarkan semuanya, melepaskan kedok dan topengnya, serta terlepas dari kasih sayang palsu dari ayahnya dan kembali menjadi pribadi bermoral dan memiliki kebanggaan diri. Kang Ye-bin, satu-satunya karakter normal di antara lingkungan rumahnya yang mencekam, anak yang hidup dengan perasaan dan pikirannya yang mati. Di lingkungan mencekam di mana ibu dan kakak perempuannya memiliki tujuan yang sama, dia merasa karakter dan lingkungan yang bisa justru membuatnya resah. Rasa depresi dan tak berarti yang dialaminya karena opini dan perasaannya diabaikan dan diremehkan, membuatnya melakukan hal buruk seperti mencuri barang orang lain. Dia tidak punya panutan yang sehat, dan rasa takut serta terkurung yang dirasakannya terhadap keluarganya dilampiaskan kepada tutornya, Hena. Apakah anakmu ingin menjadi hakim atau dokter? Sebenarnya saya adalah salah satu korban peran orang tua yang berlebihan. Bimbingan belajar privat dan neraka ujian, sama seperti karakter dalam drama tersebut. Anakku, apakah kau ingin menjadi hakim atau dokter? Ini adalah kata-kata yang begitu sering saya dengarkan sampai bosan. Di dunia ini masih banyak pekerjaan selain hakim dan dokter. Di universitas juga masih banyak fakultas selain fakultas hukum atau kedokteran. Tapi mengapa ibu selalu menanyakan hal itu dan mengharapkan jawaban saya? Bahkan saat masih kecil, hati saya sudah dibuat berat dan berantakan karenanya. Saat itu saya kelas 2 SMP. Saya memasuki kelas khusus pengetahuan alam baru bisa keluar kelas dan pulang jam 1 dini hari. Hari-hari saya hanya diisi oleh sekolah, kegiatan internal, akademi, serta persiapan olimpiade. Saya tidak punya waktu dan kemampuan untuk melakukan hal lain. Saya saat itu berusia 15 tahun. Tidak bisa mengerti perkataan ibu saya kalau hidup saya akan gagal jika saya tidak bisa masuk kelas pengetahuan alam dan Seoul National University, tapi saya tetap belajar dengan giat. Kalau kau kalah darinya, bagaimana ibu bisa menghadapi orang-orang sekitar? Dia tidak mengikuti les privat, rumahnya juga tidak sebagus rumah kita. Tidakkah kau malu? Ibu sangat iri pada ibunya. Ibu mengatakan hal ini seolah-olah saya bersalah. Demi ibu, saya belajar dengan giat meskipun terpaksa. Ketika saya memperoleh peringkat pertama di kelas, ibu berkata, "Bagus, tapi kau bisa lebih baik lagi." Ketika saya meraih peringkat pertama di seluruh sekolah, ibu berkata, "Kau tidak boleh puas. Pertahankan sampai kau masuk SMA pengetahuan alam." Dia terus berkata seperti itu. Saya tidak lagi merasakan kehangatan seorang ibu. Suatu hari, saya merasa sangat lelah dan salah. Sehingga saya bertanya kepada beliau, "Ibu tidak pandai belajar. Saya juga bukan berasal dari universitas terkenal, tapi mengapa ibu memaksaku untuk belajar seperti ini?" "Ini semua demi kesuksesanmu. Kau harus menjadi dokter seperti pamanmu agar tidak diabaikan di masyarakat. Berdasarkan pengalaman, kau harus lulus dari Fakultas Kedokteran Seoul National University agar mendapat perlakuan baik." Saya mencoba mencari tahu mengapa saya harus menjadi dokter seperti paman saya, harus lulus dari perguruan tinggi terbaik, bisa bebas mendapat perlakuan baik, terlebih lagi. Mengapa saya harus mendapat perlakuan baik tapi hanya dijawab dengan, "Kau akan mengetahuinya saat kau dewasa." Sejak SMP saya bermimpi untuk menjadi reporter koran olahraga dan mewawancarai atlet Park Chan-ho. Orang tua saya beberapa kali bertanya mengapa saya ingin menjadi reporter, dan saya dengan tegas menyampaikan bahwa penilaian orang lain tidak bisa menentukan kebahagiaan saya.
Jika mereka orang tua saya, jika mereka mencintai saya percaya mereka bisa menghargai dan mengerti apa yang saya maksud. Namun, ibu saya berkata, "Ini harapan hidup ibu." Saat itu saya tidak bisa menahannya lagi karena saya harus menjadi kebanggaan dan anak berbakti bagi ibu saya. Ibu yang saya harap paling bisa mewarnai apa yang saya inginkan pun terdesak oleh standar orang dewasa dan keinginan masyarakat pada umumnya. Alih-alih meyakinkan dan membuat saya mengerti keinginannya, dia berkata, "Jika kau tidak menuruti perkataan ibu, suatu saat kau akan menyesal. Saat kau dewasa, kau akan mengerti perkataan ibu." Saat saya dewasa sekarang, saya menjadi dokter seperti yang diinginkannya. Namun saya tetap tidak mengerti ibu saya seperti itu. Tidak, saya jadi mengerti bahwa saat itu ibu saya salah. Dia berkata saya akan menyesal jika saya tidak mendengarkan perkataannya. Tapi setelah waktu berlalu, saya menyesal telah mendengarkan perkataannya. Saya tidak pernah menyesal menjadi dokter, tapi saya menyesal karena saya menyerah terhadap mimpi saya saat itu dan tunduk pada perintah ibu.